Yo lah guys, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Henry Elzaro di Henry Elzaro Channel. Dan bila waktu dapat kuputar kembali, dan ku katakan bahwa aku mencintaimu. Mungkinkah ada cinta yang lain seperti dirimu, yang tulus mencintai diriku apa adanya. Ya, kali ini menyambung ya video gue yang kemarin. Kemarin video sebelum ini gue udah bahas tentang YouTube Rewind Indonesia ya. Gue curcol gitu atau mengutarakan pendapat gue tentang YouTube Rewind Indonesia 2021 atau Rewind Indonesia 2021 gitu ya. Yang mana di akhir konten itu gue bilang ada beberapa kemiripan dengan YouTube Rewind Depok atau Rewind Depok 2021. Yang kebetulan YouTube Rewind Depok 2021 itu yang ngedirect gue dibantu sama partner gue Fajar Bek ya. Dan di video kali ini gue sebenarnya pengen curcol tentang YouTube Rewind Depok 2021 aja nih. Semuanya berawal dari Zoom meeting ya. Jadi gue nanyain ya senior di YouTube lah, kayak Ogun dan lain-lain gitu. Ini 2021 bakal ada YouTube Rewind apa enggak gitu untuk Depok gitu. Karena sebelumnya kan belum pernah bolong nih. Sebelumnya belum pernah bolong untuk YouTube Rewind di Depok itu dari 2017, ada 2018, 2019 sampai 2020 gitu. Jadi gua nggak pengen aja sih sampai di 2021 ini bolong YouTube Rewind-nya gitu. Jadi gue berinisiatif untuk nanya ini gimana, ada yang bisa garap atau enggak gitu. Alhasil terjadilah Zoom meeting gitu yang cuma diikutin oleh beberapa orang aja gitu. Gue agak-agak nanyain karena gue tahu di tahun ini memang mungkin akibat PPKM juga, akibat ya terlalu lama di rumah lah. Jadi semangat anak-anak juga mulai kendor gitu untuk berkreasi gitu. Jadi singkat cerita terjadi Zoom meeting yang ikut juga cuma beberapa orang gitu. Sekitar 20 orang kalau nggak salah dari 100 member YouTubers Depok ya, 100 sekian. Ikut cuma 20 orang sekian gitu. Alhasil di voting lah director YouTube Rewind Depok 2021 dan gue dipercaya sama anak-anak untuk ngejalanin YouTube Rewind tahun ini. Padahal gue di situ udah bilang kalau mungkin kalau tahun depan gue bakal siap gitu. Karena jujur aja ya, gue sendiri pribadi kan bikin YouTube kan kayak gini aja seadanya gitu kan, peralatan seadanya, syuting seadanya, edit seadanya gitu. Jadi gue bener-bener belum punya pengalaman di belakang layar gitu untuk menggarap satu project yang besar gitu. Karena kan YouTube Rewind itu nggak boleh main-main gitu garapnya gitu kan. Sedangkan saat Zoom meeting itu terjadi udah bulan Oktober gitu kan. Jadinya waktunya mepet banget. Gue nggak akan punya waktu banyak buat belajar gitu. Alhasil sebenarnya tercetus dua nama gitu, gua sama Fajar Bek gitu kan. Dan Fajar Bek ini kan sudah berpengalaman lah di rewind sebelumnya dari 2019, sudah berkecimpung gitu kan, sudah menjadi kru gitu kan. Jadinya sedikit banyak udah tahu dan dia juga editor juga, videografer juga gitu. Jadi sedikit banyak ngerti lah soal teknis video gitu. Jadi gue berinisiatif untuk sekalian menggait dia sebagai Astrada awalnya gitu kan. Karena biasanya kan Dorjits dua nama, satu terpilih jadi director, satu lagi jadi Astrada gitu. Tapi gue sendiri juga berpikir
gue nggak akan mampu kalau gue mikul tanggung jawab ini sendiri gitu. Jadi ya udah sekalian aja, udah lu director juga aja. Jadi tahun ini ada 2 director seperti tahun 2019 gitu. Tahun ini benar-benar ada 2 director seperti di tahun 2019 gitu. Mulailah di situ bagian tugas ya. Pertama dibutuhkan cerita gitu kan. Storyline gue mulai nulis, dan gue mulai setelah gue nulis gue ngobrol sama Fajar gitu. Gimana nih ceritanya? Gue ada ide kayak gini. Ternyata idenya Fajar juga kurang lebih mirip-mirip. Jadi bisa di mix lah gitu. Bisa di mix gitu dan dibuat sedemikian rupa. Akhirnya gue bikin storyline final draftnya dan direvisi sedikit. Habis itu ditambah-tambahin sedikit, lalu jadilah storyline full atau finalnya gitu. Dan jujur aja sebenarnya gue baru lega, langsung harus mikir lagi gitu. Setelah jadi storynya kan gak mungkin, itu kan cuma sebuah cerita gitu. Dan gimana caranya mewujudkan apa yang ada di storyline itu menjadi sebuah visual gitu, divisualisasi gitu. Nah itu juga kemampuan gue juga masih minim banget gitu. Itu gue buat story aja gue nggak ngerti yang namanya ada X 1, X 2, X 3, terus ada sequence, ada scene beda lagi. Itu gue nggak ngerti sama sekali awalnya. Gue tahu cuma nggak paham gitu. Itu gue bikinnya juga harus baca-baca lagi gitu kan. Dengan waktu yang ada akhirnya bisa terbuat gitu. Setelah ada director otomatis butuh kru ya kan, butuh kru, dan gue pun merekrut lah beberapa orang yang menurut gue mempunyai kompetensi gitu di bidangnya masing-masing gitu. Dan alhasil ya banyak penolakan ini itu ya. Gue agak kecewa juga sih. Padahal gue pun tidak akan melimpahkan satu tugas ke satu orang gitu aja gitu. Langsung gue kasih, gue lepas udah gitu. Karena menurut gue ini komunitas gitu. Jadinya nggak bisa, bukan apa namanya perusahaan lah, bukan corporate. Jadi nggak bisa seenaknya ngasih tugas terus ya udah lo harus selesaiin ini gitu. Nggak bisa. Jadi tetap harus kerja bareng-bareng gitu. Tapi yang gitu aja dari awal juga udah jelasin kayak gitu, nggak bakal dilepas, semuanya kerja bareng-bareng. Tapi apa yang nggak bisa, gue nggak bisa. Ada yang straight gue nggak bisa, dan gue minta tulis aja yang untuk partisipasi, yang bisa berpartisipasi di Rewind tahun ini, dan cuman ada beberapa list aja gitu, list namanya nggak banyak. Dan kru-kru sebelumnya yang sudah berpengalaman juga karena ya alasannya sibuk kerja dan lain-lain, gue nggak bisa nyalahin juga. Tapi ya gue juga padahal sibuk kerja juga gitu kan. Cuma ya apa ya, nggak tahu sih. Kalau gue sih ngerasa dikasih tanggung jawab aja gitu untuk komunitas ini jangan sampai jelek gitu. Akhirnya gue dapet beberapa orang yang memang loyal ya, memang masih semangat gitu. Jadi gue di sini nggak dapet kru, tapi cuma ada teman-teman gue yang mau bantu gue dengan sepenuh hati gitu ya, setulus hati. Sepenuh sih gue nggak tahu ya, tapi yang jelas setulus hati. Dapat mungkin 7 orang atau 8 orang tim intinya. Dibagi tugas yang krusialnya, yang vitalnya gitu, kayak wardrobe, make up, terus perlengkapan dan lain-lain gitu. Sampai gue nggak menemukan orang yang bisa menghandle untuk editing gitu. Awalnya ada beberapa orang yang mengajukan diri, gue pegang ini deh, gue pegang ini, tapi seiring berjalannya waktu mereka mundur satu-satu gitu. Dan itu gue agak panik juga karena ya dengan waktu yang mepet ya nggak mungkin ganti orang segala macam gitu.
alhamdulillahnya tetap bisa berjalan dengan lancar sih, berkat Fajar Bek. Emang tuh orang luar biasa banget sih, gue akuin. Jadi pembagian tugas gue sama Fajar tuh, gue di bagian membuat sebuah adegan gitu, peristiwa, dan Fajar yang merealisasikannya gitu, dengan teknis-teknisnya gitu. Jadi mungkin memang kalau ada yang aneh ketika kita mendirect, gue cuma memberikan gambaran, ini adegannya lagi gini, ini gini gitu kan, ini lagi gini, orangnya lagi gini, gini. Nah untuk teknisnya langsung Fajar maju yang memberikan arahan gitu, ini ambil ngasih arahan ke kameramen, ambil angle-nya begini, habis itu move-nya begini, ini begini, dan lain-lain gitu. Alhamdulillah komunikasinya juga lancar gitu. Setelah jadi storyline, terus mengumpulkan kru, sudah ada krunya, dan lalu ada masalah baru yaitu budget atau dana gitu. Dan alhamdulillahnya Ogun juga mau bantu gua gitu kan. Kebetulan dia ada link sponsor, beberapa link sponsor, dan salah satunya ada Maxim yang akhirnya tembus untuk Maxim mau bantu kreator Depok untuk membuat YouTube Rewind Depok 2021. Dan gue pun menghubungi beberapa teman gue gitu, yang memang sedang membutuhkan promo, dan yang gue hubungin ini memang orang-orang yang gue percaya dan gue yakini kualitas pertemanannya. Dan memang ada yang nolak juga, nggak masalah sih kalau itu kan namanya gue mengajukan, jadi bisa diterima bisa tolak. Ada yang beri harapan palsu juga ada gitu. Bilang bisa sekian ternyata tidak bisa gitu, ada beberapa. Terus ada yang langsung kayak tidak terima sumbangan, itu juga ada juga tuh. Tapi ya memang hak mereka lah, namanya gue mencoba, jadi bisa berhasil bisa gagal gitu. Dan dengan berbagai drama akhirnya dapat Magic of Finance ya, itu Bapak Alil Aryadi ya, salah satu teman sulap gue juga. Akhirnya mau coba bantu proses YouTube Rewind setelah gue kasih ceritanya, storyline-nya, dan lain-lain, dan gue kasih background-nya kenapa gue mau buat ini dan fungsi video ini untuk apa dan lain-lain gitu. Dan kebetulan kita cocok dan beliau mau bantu, jadinya bisa terjadilah YouTube Rewind Depok 2021 berjalan gitu kemarin dengan berbagai macam drama gitu. Walaupun memang gue akuin Rewind Depok 2021 di tahun kemarin gitu, tahun 2021 itu banyak banget kekurangannya gitu, karena gila nih pokoknya nih. Mau diurut, setelah pembentukan itu mulai syuting, di hari pertama syuting ternyata sudah sewa studio mahal dan kamera dan lain-lain, properti, lampu dan lain-lain, ternyata hujan. Hujan pagi, beberapa sudah datang, dan gue kebetulan di situ juga datang barengan sama kru yang lainnya agak awal, dan Fajar karena harus print shortlist dan lain-lain jadi datang agak telat. Gue agak panik di situ, akhirnya langsung aja, karena gue kan memang gak punya skill untuk mendirect ya. Jadi langsung shoot pertama dancer, langsung yang susah dulu kan ya, memang udah ada sebelum udah ada shortlist kan. Shot yang pertama itu dancer, training, dan akhirnya setelah gue deg-degan, akhirnya Fajar datang dan bantu gue direct gitu. Dan sebelumnya nih studionya juga ada berbagai drama lah dengan
IO-nya gitu, karena sebelum ya gue pakai studionya itu sebelumnya ada salah satu brand, dan itu yang harusnya nggak boleh dicat, itu studionya dicat. Jadi ketika gue pakai itu kotor banget ubinnya, lantainya itu kotor banget, yang harusnya putih ini kotor banget karena abis dicat dan diputin lagi seadanya gitu. Ya apa boleh buat kan, karena memang sudah begitu adanya, tetap so much go on ya, jadinya syuting harus tetap berjalan. Mulailah syuting sampai siang, semua yang sudah datang sudah di tag dan tidak ada talent lagi yang datang karena hujan. Akhirnya gue sambil ngubungin juga talent koordinatornya, juga tanggap keep kontak sama talent yang lain. Ternyata luar biasanya mereka bela-belain ya, hujan-hujanan walaupun memang agak telat, reda dikit langsung terobos, jadi bisa sampai sebelum malam gitu kan. Akhirnya di take satu persatu, dan akhirnya di situ gue lega gitu. Tapi yang harusnya jadi pemeran utama dan harusnya di situ paling banyak makan waktu untuk take, pemeran utamanya Lutfi Rustian itu juga kejebak hujan juga gitu kan, jadinya datangnya sore. Nah itulah yang mengakibatkan scene rumah sakitnya minim banget, harusnya itu paling panjang scene itu tuh. Mungkin visualisasinya akan mirip seperti Riwan Indo, seperti itu kurang lebih gitu. Harusnya, karena ada satu dan lain hal itu tadi, jadinya tidak bisa di take seperti itu, dan ada beberapa take juga yang nggak sempat ngambil. Sedangkan properti hanya untuk hari itu aja disewanya. Luar biasa. Akhirnya selesailah syuting hari itu, dan gue kembali berpikir karena beberapa scene studio masih belum diambil kan. Akhirnya waktu juga mundur lagi waktu shootnya, dan Fajar dapat tawaran dari Bang Krimi Pandax ya, untuk kalau mau pakai studio bisa pakai studio dia gitu. Wah, dengan secara tidak langsung mensponsori juga YouTube Riwan Depok 2021. Jadi kita pakai studionya dia, syuting. Setelah selesai semua scene studio, habis itu mulai scene yang di luar studio di jalan. Nah itu kebetulan ada beberapa scene yang memang karena gue kerja, jadi Fajar yang ambil gitu. Gue gak bisa ikut dampingin gitu. Jadinya memang ada beberapa scene yang tidak sesuai dengan penggambaran gue gitu. Tapi masih masuk sih situ. Dan banyak lagi perintilan lain seperti properti dan lain-lain juga, kostum dan lain-lain juga banyak yang miss gitu. Karena ya gue juga sambil kerja juga ngegarapnya gitu. Bukan alasan sih, cuma ya kendalanya itulah gitu. Fajar juga sambil kerja juga. Setelah semua proses syuting selesai, masuklah ke editing offline gitu, yang mana karena shotnya agak berantakan ya, di editing offline-nya juga jadinya bingung. Hasil harus ditemenin sama Fajar. Dan setelah di briefing, waktu itu editing offline-nya Asrof yang pegang gitu. Dan tiba-tiba lagi kerjaan Bapak Asrof meningkat banyak. Jadi pekerjaan di luar Rewind itu ya tiba-tiba aja banyak, dan ya alhamdulillah sih dapat lagi banyak job dan tidak bisa menghandle YouTube Rewind Depok 2021. Dan akhirnya
mencari dipental sana dipental sini, akhirnya ya udah Fajar memutuskan akhirnya dia yang handle untuk editing offline-nya gitu, sambil yang VFX juga mengerjakan porsi mereka yang online-nya gitu kan. Setelah jadi, Fajar juga luar biasa kan, dibuat sedemikian rupa jadi video offline-nya ada masalah baru. Yaitu adalah scene akhirnya tidak bisa dipakai karena pecah gambarnya, karena waktu itu ke sorean ya, ke maghriban, jadi tidak bisa dipakai gambarnya, jadi harus syuting ulang dan diaturlah jadwal lagi syuting ulang, dan alhasil kan nggak bisa banyak gitu ya orangnya karena dadakan. Jadinya yang bisa aja datang dan syuting scene ending itu, yang dance itulah. Setelah selesai masuk online-nya juga, efeknya sudah masukin, ada masalah baru lagi yaitu di musik. Ternyata karena tag-nya ada beberapa yang kurang menyesuaikan musik, jadinya kita ada 3 mashup di situ yang dibuat sama Lutfi Syah. Jadi mashup kedua itu part 2-nya itu dari scene awal ke scene tengahnya itu putus gitu, jadi harus diisi dulu baru masuk ke sound akhir. Itu pusing sekali, sedangkan Lutfi Syah juga alhamdulillah nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba akhir tahun memang semuanya lagi banyak kerjaan tiba-tiba gitu kan, dan tidak sempat merevisi lagi gitu. Dan gue akhirnya minta tolong ini gimana caranya bantuin gitu untuk ditolongin lah ini diisi berapa bar lagi gitu biar ketutup gitu atau dipanjangin gitu lagunya. Akhirnya dicoba, dan setelah ya udah revisi terakhir itu masih bolong, gue cobain kan ke video offline-nya masih bolong 7 detik, dan itu udah gak mungkin direvisi lagi karena waktu mepet, harus screen juga, harus upload juga, dan harus editing online lagi, harus color grading juga. Jadinya tidak bisa direvisi lagi musiknya, dan akhirnya dia akalin lah sama Fajar. Setelah diakalin musiknya akhirnya bisa. Akhirnya Ashraf ada waktu senggang lagi dan dia mau bantu lagi nih, bisa bantu lagi untuk editing rewind, dan sekarang udah masuk tahap color grading kan. Akhirnya karena Bung Ashraf ini pandai mewarnai, tukang cat kalau kata Fajar, akhirnya dilemparlah ke Ashraf untuk di grading, color grading kan. Masuk color grading, ternyata setelah selesai kalau nggak salah 2-3 hari, 1 hari itu gue barengan di situ, lihat juga gitu kan prosesnya. 2 harinya lagi di rumah dilanjutin sama Ashraf di rumah. Ternyata setelah sudah selesai ya gue makin plong lagi dong ya. Ternyata pas gue datang tidak bisa dirender videonya, sudah diwarnain tidak bisa dirender, dan akhirnya diwarnain ulang sama Fajar lagi. Gue sebenarnya gregetan banget sih, gue nggak punya skill editing, kesel sih gue. Kalau gue punya mau gue pengen banget bantuin Fajar waktu itu. Akhirnya gue cuma bantu pengarahan, dan kalau misalnya dia mentok ide harus diapain gue kasih saran dan lain-lain gitu. Gue juga coba ngedit di handphone di rumah, gue kirim lagi nih saran gue, masukan gue, dijadiin kayak gini. Untuk sound juga, sound effect gue kasih referensi kayak gini, gue bantuin cari, gue lakuin apa yang gue bisa gitu. Dan kalau mungkin orang-orang mikir gue di situ nemenin Fajar cuma
nemenin doang, terus foto doang, terus udah gitu kan. Gue berusaha sebisa gue untuk nemenin dia, benar-benar nemenin dan bantu dia untuk ngasih inspirasi ini begini, terutama pas di musik juga. Cuma memang ya faktor apa ya, gue nggak bisa kayak dia banget. Dia gila loh, 2 hari nggak tidur loh. Gue nggak bisa, gue udah ngantuk gitu. Jadi gue tuh minimal udah mulai dini hari, tidur sebentar bangun duduk lagi, tidur sebentar bangun duduk lagi, kayak gitu. Jadinya nggak bisa full melek 24 jam, nggak bisa gue sekarang. Jadinya ya singkat cerita udah selesai semuanya, color gradingnya juga udah selesai, walaupun beda-beda karena Fajar cuma ngambil beberapa sampel dari Ashraf doang yang dibuat panduan, sisanya ya ngeraba gitu. Akhirnya selesai dengan apa adanya dulu gitu. Sudah waktunya screening seperti yang dijadwalkan. Akhirnya gue paksakan screening gitu. Gue undang anak-anak datang, alhamdulillah lumayan banyak walaupun gak semua gitu datang. Alhamdulillahnya gak semua datang sih karena berantakan banget sih screeningnya. Awalnya pengen ada acara dan lain-lain gitu, cuma karena hujan juga. Terus ya karena keterbatasan properti atau alat juga gitu, ada beberapa masalah juga. Pertama, laptop kabelnya masalah, jadi kabel proyektornya tidak sesuai dengan laptopnya, tidak bisa. Akhirnya gue inisiatif bawa laptop juga dan sudah bisa, tapi laptopnya bermasalah. Setelah laptop bermasalah, proyektor bisa, laptop bisa, kabel bisa, colokannya bermasalah. Colokan bisa, proyektornya lagi bermasalah, mati tiba-tiba karena overheat. Dan alhasil setelah melalui berbagai macam drama itu akhirnya bisa juga kalau digojekin laptopnya si Dito, dan akhirnya bisa cocok dan bisa berjalan dan diputarkanlah Rewind. Jujur waktu itu gue nggak pede sih dengan hasilnya gitu karena soundnya juga masih berantakan. Hasil setelah sudah tayang dan responnya juga alhamdulillah, setelah itu langsung masuk revisi lagi. Kita revisi lagi, usaha lagi gimana caranya biar bisa semaksimal mungkin gitu, karena jangan sampai malu-maluin juga gitu untuk Rewind tahun ini. Setelah direvisi dan akhirnya bisa upload ya, dan itu sebabnya uploadnya juga jadi mundur sehari, harusnya tanggal 29 jadi mundur sehari, jadi tanggal 30 Desember jam 12 siang sudah upload. Dan itu pun kredit title aja berkali-kali revisi, sudah berkali-kali revisi, masih finalnya masih ada yang miss juga gitu. Jadi ya alhasil nggak sempat untuk ngurusin promo dan lain-lainnya. Nggak seperti tahun lalu kan promonya gencar banget gitu, jadinya mungkin bisa ngehit atau ngedongkrak view gitu. Tapi tahun ini memang tidak bisa semaksimal itu untuk promonya. Jadinya ya kita fokus untuk menyelesaikan videonya aja gitu. Setelah upload alhamdulillah juga responnya bagus, rata-rata responnya bagus gitu. Ya gue bersyukur sih punya pengalaman ini gitu. Tapi jadi gregetan aja gitu, andai punya bisa waktu lebih dan punya budget lebih dan punya skill lebih, mungkin bakal gue buat lebih bagus juga daripada itu. Ya mudah-mudahan gue cuma bisa berharap sih, mudah-mudahan YouTube Rewind selanjutnya di 2022 ini akan jauh lebih bagus lagi daripada tahun kemarin. Dan gue juga mengucapkan terima kasih juga buat
semua yang udah support, yang udah berpartisipasi, yang udah ngeluangin waktunya untuk membuat sebuah karya tahunan untuk Depok gitu, untuk komunitas YouTubers Depok gitu. Luar biasa banget sih konten kreator Depok gitu, yang gue kira awalnya sudah mulai jenuh, sudah mulai malas, ternyata masih semangat gitu. Dan pesan gue sih, kalau untuk tahun berikutnya jangan mepet-mepet lah. Kalau bisa memang ada niat dari awal ini pengen garap gitu, ya siapin dari awal tahun gitu, minimal angka ceritanya atau budget dan lain-lain gitu. Dan itu memang harus benar-benar digarap gitu, untuk benar-benar serius garap untuk bisa maksimal gitu hasilnya. Nah, paling itu aja sih yang pengen gue share di curcol kali ini. Sorry banget kalau agak panjang ya, nggak tahu juga ada yang mau dengerin sampai akhir atau enggak, tapi thank you banget yang udah nonton video gue. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sekali lagi thank you banget buat semuanya. Semangat terus buat YouTubers Depok teman-teman semuanya. Jangan mau kalah sama kota-kota lain gitu. Kita bersaing terus, bersaing secara sehat, tapi kita bersaing dengan karya. Jangan mau kalah sama kota-kota lain gitu. Kalau bisa selanjutnya Depok akan megang Rewind Indonesia. Bismillah aja dulu ya. Paling segitu aja dari gue. Thanks for watching. Gue Hendra pamit.